Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jeverly. Di video kali ini kita mau bahas tentang 7 tools terbaik untuk menjadi blogger sukses. Nah, buat teman-teman yang ingin mengembangkan blognya, bisa nonton video ini sebab kita akan bahas dan mengulas 7 tools yang menurut saya keren banget dan bisa kita gunakan untuk mengembangkan blog yang sukses. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Strategi dan trik jitu untuk membangun blog itu sebenarnya ada berbagai cara yang bisa kita gunakan. Tapi pada intinya itu akan kembali ke dua hal menurut saya, yaitu tentang konten dan juga tentang traffic blog kita. Nah, tentang strategi untuk mengembangkan blog atau strategi untuk optimasi blog itu sudah pernah saya bahas di beberapa video ini, seperti di 2 video ini. Linknya ada di deskripsi, dan kalau teman-teman mau tonton videonya, silakan tonton dengan klik link deskripsi ya. Nah, langsung aja, inilah berbagai tools yang biasanya saya andalkan dalam pengelolaan blog. Yang pertama, tools favorit saya itu ada Ubersuggest, yang mana Ubersuggest ini adalah tools yang sangat membantu kita untuk melakukan optimasi SEO. Bisa diakses di alamat berikut, dan salah satu fungsi utama yang sering saya gunakan untuk Ubersuggest itu adalah untuk keyword research. Tapi selain keyword research, dia juga bisa kita gunakan untuk mencari ide konten marketing, untuk audit SEO website secara sederhana, dan pastinya dia merupakan tools pendukung yang cukup baik untuk optimasi SEO yang kita lakukan. SEO itu adalah optimasi website supaya web kita tuh punya peringkat yang bagus di pencarian Google. Jadi dia bisa ranking di Google dan trafficnya bagus. Nah, inilah beberapa fungsi dari Ubersuggest ini. Ini contoh ketika menggunakan fitur keyword research dari Ubersuggest. Jadi kita bisa masukkan satu keyword, nanti dia akan memunculkan rekomendasi kata kunci yang berkaitan dengan keyword tersebut. Yang mana keyword ini bisa kita ubah jadi artikel di blog, bisa kita pakai sebagai keyword untuk website kita, dan lain sebagainya. Termasuk kita juga bisa riset tuh, berapa banyak sih yang mencari tentang topik itu atau keyword itu. Ini juga membantu kita untuk melakukan riset pasar dalam membuat konten di website kita. Nah, layanan Ubersuggest ini ada yang gratis, tapi juga ada yang berbayar. Dan kalau teman-teman mau coba yang gratis juga, itu bisa. Nanti tinggal sign in menggunakan akun Google yang teman-teman miliki. Jadi nggak ada salahnya buat dicoba, karena ini juga bisa dipakai secara gratis, walaupun fitur berbayarnya tentu lebih lengkap. Untuk harga langganan itu sekitar, kalau tidak salah, sekitar 180 ribuan per bulan untuk di Indonesia ya harganya kalau dirupiahkan. Nah, tentang tutorial Ubersuggest udah pernah saya buat juga, link videonya ada di deskripsi. Tools yang kedua yang juga jadi favorit saya itu adalah Google Keyword Planner. Fitur Google Keyword Planner ini sebenarnya ada di dalam program periklanan Google Ads. Google Keyword Planner ini bisa membantu kita menemukan keyword-keyword baru untuk konten ataupun untuk website kita, atau juga bisa untuk mendapatkan volume dan forecast pencarian dari satu keyword ke depannya. Nah, simpelnya fungsinya Google Keyword Planner ini tuh biasanya untuk keyword research, baik itu untuk ide konten blog atau untuk keperluan SEO lainnya. Terus yang kedua, bisa kita gunakan supaya kita tahu keyword yang tepat untuk membuat konten di website. Nah, untuk bisa pakai fitur ini memang kita harus punya akun di Google Ads. Jadi teman-teman bisa daftar di sana juga menggunakan Gmail yang dimiliki. Jadi buat akun di sana dan nanti bisa pakai fitur Google Keyword Planner-nya. Nah, cara pakainya tuh sebenarnya simpel. Jadi nanti di Google Keyword Planner itu teman-teman tinggal masukkan satu keyword atau satu topik utama. Kemudian kita atur untuk bahasa dan negara mana. Kemudian kita klik Get Results, dan nanti itu akan memunculkan berbagai rekomendasi kata kunci yang terkait atau relevan dengan keyword yang tadi kita masukkan. Seperti ini. Saya masukkan kata kunci cara investasi, dia muncul keyword lain seperti cara beli saham, cara investasi emas, dan sebagainya. Ada juga perkiraan jumlah pencarian, dan di sana ada tingkat kompetisinya juga. Jadi sangat membantu untuk keyword research. Nah, tools yang ketiga yang juga favorit saya itu adalah Canva. Canva ini ada di website canva.com dan juga bisa kita akses dari aplikasi, baik itu di Play Store ataupun di App Store. Canva ini tuh membantu banget untuk blogger karena bisa kita gunakan untuk bikin gambar untuk artikel, bikin gambar atau grafis untuk post di media sosial, misal di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Terus juga bisa kita gunakan untuk membuat banner promosi. Jadi kalau mau bikin banner promosi di blog atau di website, bisa gunakan Canva ini. Dan layanannya juga gratis, walaupun juga ada fitur premiumnya. Nah, di Canva, teman-teman itu tinggal masukkan keyword, misalnya mau bikin blog banner. Nah, nanti kita tinggal klik, lalu kita bisa pilih template yang sudah tersedia untuk kita jadikan bahan grafis kita. Jadi kalau misalkan mau bikin gambar untuk artikel, tinggal manfaatin aja fitur di Canva ini. Dan gak hanya untuk blogger sih, tapi untuk pelaku social media marketing, untuk pelaku digital marketing lain pun Canva ini sangat membantu. Tutorial membuat banner promosi pakai Canva bisa teman-teman cek di video yang ini ya. Nah, tools yang keempat yang juga sering saya gunakan itu ada namanya Google Trends. Kalau Google Trends ini lebih kita gunakan untuk mencari tahu apa sih yang sedang jadi trending di internet. Jadi ini lebih membantu untuk riset ide konten, untuk keyword research juga bisa membantu juga walaupun tidak sedetail seperti Google Keyword Planner.
Nah, di Google Trends ini kita bisa cari tahu tuh apa sih yang lagi tren di internet, yang lagi banyak dicari sama orang di internet gitu. Bisa kita gunakan untuk riset ide konten dan juga tadi membantu keyword research. Dan menariknya ini bisa kita buat per negara, jadi kita bisa cari di Amerika itu apa sih yang lagi tren, atau di Indonesia, di Inggris, dan sebagainya. Nah, beberapa fitur Google Trends itu ada fitur Explore, kemudian juga ada fitur penelusuran trending kalau mau lihat tren dari hari ke hari, atau fitur setahun search, itu dia merangkum data trending selama 1 tahun. Nah, itu teman-teman bisa explore. Biasanya yang sering saya paling gunakan itu di penelusuran trending ataupun di fitur explore atau pelajarinya tadi. Nah, tutorial mencari ide konten atau keyword research pakai Google Trends itu ada di video ini. Linknya juga ada di deskripsi, teman-teman bisa tonton. Yang kelima, itu tools yang sering saya andalkan juga, Google Analytics tentunya. Kalau Google Analytics ini lebih untuk tracking traffic website kita. Jadi kita bisa tahu berapa banyak sih yang buka blog kita, pengunjung kita ini dari mana aja asalnya, itu semua bisa kita track dengan memakai Google Analytics ini. Karena dia bisa tracking data traffic website, bisa kita gunakan untuk mempelajari detail pengunjung website, demografinya, usianya, lokasi, dan seterusnya. Itu bisa kita gali dari Google Analytics ini. Singkatnya, dia ini membantu banget untuk kita mengumpulkan data traffic website yang nantinya bisa kita analisis untuk keperluan bisnis ataupun digital marketing kita. Jadi blogger itu wajib banget sebenarnya untuk menggunakan Google Analytics, dan ini gratis, bisa diakses di alamat analytics.google.com. Syaratnya teman-teman cukup punya website dan punya akun Google atau punya akun Gmail. Nanti bisa daftar di sana, aktifkan webnya, dan bisa di-track secara langsung. Yang keenam, masih berkaitan sama Google Analytics, ini ada Google Search Console. Kalau Google Search Console ini lebih ke fitur ataupun tools untuk membantu optimasi SEO di website. Kenapa? Karena dia bermanfaat untuk, satu, bisa kita gunakan untuk mengecek error di website kita, terutama error yang berkaitan dengan SEO ya. Kemudian bisa juga untuk mengecek performance website kita di Google, misalkan rankingnya gimana, atau page ini terindeks atau enggak, itu semua bisa di-track dari Google Search Console ini. Plus, fitur-fitur lainnya itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan ide konten berdasarkan data keyword website kita, dan juga bisa untuk evaluasi setiap halaman website untuk optimasi SEO. Sebenarnya lebih banyak lagi sih fungsinya, tapi ini beberapa contoh manfaat dari penggunaan Google Search Console ini. Saya sangat merekomendasikan teman-teman blogger untuk pelajari dan juga gunakan Google Search Console. Ini misalnya contoh, kita bisa track halaman mana yang ada errornya, kemudian kita bisa cek mana yang valid, mana yang oke, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat performance-nya seperti apa. Ini contoh data keyword yang di-track di Google Search Console. Kita bisa pelajari query-query yang mendatangkan traffic ke website kita, dan dari situ kita bisa olah untuk keyword research ataupun untuk pengembangan konten blog ke depannya. Nah, yang ketujuh, tools lain yang jadi favorit saya itu biasanya adalah aplikasi media sosial ya, seperti misalkan Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan seterusnya. Nah, biasanya saya memanfaatkan medsos ini untuk keperluan mendatangkan traffic. Jadi untuk promosi konten blog, dapat traffic dari sana, traffic kita meningkat, itu yang biasa saya manfaatkan. Atau untuk promosi blog atau bisnis atau website kita andalkan media sosial, dan bisa juga untuk interaksi dengan pembaca, dengan pengikut kita, ataupun dengan blogger-blogger lainnya. Jadi ya bisa dioptimalkan juga sebenarnya media sosial ini, karena dia bagus untuk jadi sumber traffic. Nah, kalau teman-teman mau belajar ngiklan di Twitter misalnya, atau ngiklan di Instagram, saya udah pernah bikin beberapa video tutorialnya. Teman-teman bisa cek playlist ataupun link video yang ada di deskripsi untuk tutorial lebih lengkapnya tentang beriklan di media sosial. Selamat mencoba dan semoga berhasil nantinya. Nah, apa kesimpulan dari video kali ini? Ada beberapa. Untuk tools yang jadi favorit saya tuh, ini contoh-contohnya nih, ada Google Keyword Planner, Canva, Ubersuggest, Google Trends, Google Analytics, Search Console, dan tentunya media sosial. Tentunya di luar tools ini masih ada banyak tools lain yang keren dan menarik juga. Kalau teman-teman, tools atau aplikasi favoritnya apa? Komen di bawah ya, dan kalau ada ide tools lain untuk kita bahas, bisa juga komen dan nanti kita bahas di video-video yang akan datang. Simpelnya bisa manfaatin tools tadi, semoga sukses dan sampai jumpa di video-video lainnya.